Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang baja struktural. Sebelum kita masuk ke dalam materi baja struktural, kita harus mengetahui apa itu baja. Jadi, baja adalah suatu bahan yang diperoleh dari penambangan besi yang terdapat dalam biji besi dalam bentuk oksida besi, yaitu Fe2O3. Jumlah besi yang terdapat dalam biji besi itu tergantung pada tempat pengambilannya. Biji besi biasanya tercampur dengan bahan-bahan lain seperti silika, alumina, mangan, belerang, dan lain-lain. Bahan besi yang diperoleh dari alam disebut besi gubal, yang terdiri dari 95% besi, 3 karbon, dan sisanya merupakan bahan-bahan lain yang tercampur dengan biji besi. Setelah kalian mengetahui apa itu baja, kalian pasti pernah mendengar baja struktural. Apa itu baja struktural? Jadi, baja struktural merupakan bahan konstruksi baja yang dibuat dengan bentuk dan komposisi kimia tertentu sesuai dengan spesifikasi pada proyek tersebut. Bahan utamanya adalah besi dan karbon. Baja struktural dibuat dari canai panas maupun canai dingin, atau dibuat dengan pengelasan antara plat datar dan plat tekuk, tergantung pada spesifikasi yang berlaku pada setiap proyek. Saya akan menjelaskan tentang jenis baja struktural. Baja struktural terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, beams atau balok. 2, pipe atau saluran. 3, handle atau siku. 4, blade atau lempengan. Yang pertama, beams atau balok. Struktur baja berbentuk balok dengan penampang bentuk dengan huruf I, H, T, Z, dan lain-lain. Biasa digunakan sebagai tiang pancang, contohnya seperti ini. Yang kedua, pipe atau saluran. Pipa baja umumnya tersedia dalam bentuk silinder, namun tersedia juga dalam bentuk persegi, segi panjang, dan segitiga. Pipa baja digunakan sebagai industri. Ketebalan dinding pipa baja bervariasi dari tergantung pengaplikasiannya, contohnya seperti ini, silinder, segi panjang, segitiga. Ketiga, angle atau siku. Baja yang berbentuk siku atau angle yang biasa digunakan struktur teknik untuk membuat sudut, dan seperti ini, sudut pojok-pojok ruangan. Yang terakhir, keempat, blade. Baja struktural yang berbentuk lempengan dengan ketebalan yang berbeda-beda sesuai dengan pengaplikasiannya. Baja ini biasa digunakan untuk pembuatan gelagar atau plat penguat dalam konstruksi. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Mutiara Madawanti. Izin saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang kelebihan dari baja struktural, yaitu yang pertama kuat tarik tinggi, yang kedua bisa didaur ulang, dan yang ketiga tidak dimakan rayap. Yang keempat, dibandingkan dengan beton, baja struktural lebih ringan, dan yang kelima, dibandingkan dengan aluminium, baja struktural lebih kuat. Jika kita menyimak dan memperhatikan bangunan-bangunan di sekitar kita, contohnya gedung-gedung tinggi, menara, papan-papan iklan, dan lain sebagainya, kita akan sependapat bahwa baja merupakan material struktural yang sangatlah baik. Kelebihan dari baja bisa terlihat dari kekuatan yang relatif ringan, kemudahan pemasangan, dan sifat baja lainnya. Selain kelebihan baja struktural yang saya sebutkan tadi, baja struktural memiliki kelebihan lainnya seperti kekuatan yang tinggi. Kekuatan yang tinggi dari baja per satuan berat mempunyai konsekuensi bahwa beban mati akan kecil. Hal ini sangat penting untuk jembatan bentang panjang, bangunan tinggi, dan bangunan dengan kondisi tanah yang cukup buruk. Yang kedua yaitu keseragaman.
Sifat baja tidak berubah terhadap waktu, lain bedanya dengan beton yang bertulang. Yang ketiga yaitu elastisitas. Baja berperilaku mendekati asumsi perancang teknik dibandingkan dengan material lain karena mengikuti hukum Hooke hingga mencapai tegangan yang cukup tinggi. Momen inersia untuk penampang baja dapat ditentukan dengan pasti dibandingkan dengan penampang beton bertulang. Yang keempat yaitu permanen. Portal baja yang mendapat perawatan baik akan berumur sangatlah panjang. Bahkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi tertentu baja tidak memerlukan perawatan pengecatan sama sekali. Jadi di sini maksudnya adalah baja struktural tidak memerlukan pengecatan sama sekali karena warna baja sudah mendapatkan umur yang sangatlah panjang tanpa perlu dilakukan pengecatan ulang. Sangat hemat bukan? Sekian penjelasan dari saya tentang kelebihan baja struktural. Mohon maaf jika ada kata-kata salah dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain memiliki kelebihan, terdapat juga beberapa kekurangan pada struktur baja, yaitu bisa berkarat, lemah terhadap gaya tekan, tidak tahan api, dan tidak fleksibel seperti kayu yang dapat dipotong dan dapat dibentuk berbagai profil. Pengaplikasian baja struktural. Baja struktural biasanya diaplikasikan dalam berbagai macam konstruksi. Yang pertama, konstruksi bangunan. Umumnya baja struktural digunakan untuk konstruksi bangunan karena sifatnya yang kuat dan durabilitasnya tinggi. Selain itu juga karena banyak jenisnya sehingga besar pemanfaatannya. Yang kedua, konstruksi menara saluran transmisi. Baja struktural digunakan dalam konstruksi menara saluran transmisi karena bahannya yang anti panas dan juga anti karat. Yang ketiga, konstruksi gudang industri. Baja struktural juga digunakan dalam konstruksi gudang industri karena pemasangannya yang mudah dan lebih hemat biaya. Selain itu karena ketahanannya yang tinggi. Dan yang keempat, konstruksi jembatan. Konstruksi jembatan banyak menggunakan baja struktural sebagai bahan utamanya karena bobotnya yang ringan dan ketahanannya terhadap deformasi yang tinggi. Terima kasih.